Yakob Susanto. Camat Wakil Afrizal Samri. Visualisasi sebelas karya terbaik setelah curian tahap pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati dan menghormatkan Bapak Menteri Bapak Ibu di Wakil Utama dan sekalian para narasumber para ahli yang hadir pada hari ini. Izinkan kami membacakan pengumuman pemenang sayembara desain bangunan dan kawasan pusat budaya IKN. Pada hari ini tanggal 1 Januari 2026 berdasarkan berita acara nomor PA garis hukum 3 OIKN -9 2026 tentang hasil pencurian tahap 2B sayembara desain bangunan dan kawasan pusat budaya IKN yang telah diselesaikan oleh Dewan Juri pada tanggal 29 Januari 2026 di Nusantara. Bersama ini kami mengumumkan para pemenang sayembara sebagai berikut. 1. Juara ketiga pemenang sayembara desain bangunan dan kawasan pusat budaya IKN adalah PKM 0042. Dengan ketua tim Bapak Yakob Susanto. 2. Juara kedua pemenang sayembara desain bangunan dan kawasan pusat budaya IKN adalah PKN 0013. Camat Wakil Afrizal Samri. Selanjutnya juara pertama pemenang sayembara desain bangunan dan kawasan pusat budaya IKN adalah PKN 0063. Kami nyawakan selamat dan apresiasi sebesar-besarnya kepada semua finalis pemenang sayembara desain bangunan dan kawasan pusat budaya IKN. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan kepada tim leader dari
nomor 13. Dan inilah sang juara dari PKN nomor 63 dengan tema Celah Nusantara. Bapak Ibu 1, 2, 3 lagi Bapak Ibu izin 1, 2, 3. Baiklah, kita ucapkan selamat kepada Jadi begini, di Sayembara Pusat Kebudayaan IKN ini, kita tuh berada di dalam poros hijau yang sangat kuat, yang mulai kita lihat dari Istana Presiden, terus ada kawasan Kemenko, ada Plaza Seremoni, Teras Nusantara, Plaza Bhinneka, sama OIKN. Itu adalah kawasan bangunan institusi yang cenderung simetris. Nah, kemudian dilanjutkan lagi dengan pusat kebudayaan IKN. Nah, konsep kami ini adalah Cerlang Nusantara dari megalitikum menuju masa depan. Jadi kita mengambil peradaban paling tua dari Nusantara, yaitu megalitikum. Megalitikum itu adalah bentuk kehadiran peradaban itu, ya, bentuk kehadiran peradaban itu, dan itu terdapat mulai dari Pulau Nias, ya, terus kita lihat di Flores, di Sumba, di Sulawesi, semua ada megalitikum. Itu adalah peradaban tertua, gitu ya. Nah, kemudian itu yang menjadi sosok-sosok bangunan-bangunan utama. Jadi bangunan-bangunan utama ini kalau lihat di gambar ini kok berwarnanya kayak warna batu, ya, karena megalitikum itu unsurnya batu. Jadi bentuknya prismatik, ya, karena itu dipahat kan, jadi nggak simetris kan, prismatik. Dan kemudian kita ikat dengan kearifan lokal dari Kalimantan yang bernama pohon kehidupan. Pohon kehidupan itu adalah pohon kebijakan dalam bentuk infrastrukturnya, ya. Dan itu pohon kehidupan itu berisi banyak nilai-nilai kebijakan. Jadi kita sebagai keilmuan dan budaya ini diikat dengan kebijakan, semangat kebijakan, dan satu lagi narasi hutan. Narasi hutan ini digambarkan dengan warna hijau kalau digambar itu. Jadi ada hitam, coklat, hijau. Nah, itu cuma 3 unsur itu aja. Jadi artinya apa? Kita sebagai manusia Indonesia harus berbudaya dan harus bisa membawa tradisi dan budaya itu tidak beku di masa lalu. Tapi bagaimana tradisi dan budaya itu bisa dibawa ke masa kini, dan bagaimana tradisi dan budaya itu akan membimbing kita ke masa depan. Jadi jangan dibekukan nih masa lalu. Jadi itu tujuannya, spiritnya dari Cerlang Nusantara, plus bagaimana kita menghargai alam dengan kebijakan. Kan sudah terbukti kalau kita tidak menghargai alam, ya kita terkena bencana, ya. Jadi unsur alam ini adalah unsur outdoor, dan kita harus mengembalikan manusia yang ada di IKN ini DNA-nya menjadi manusia outdoor. Kalau di kota besar ini kita manusia indoor, tapi begitu ada COVID kena semua kita. Manusia outdoor ini adalah manusia yang cair, berinteraksi satu sama lain. Dia adalah manusia sosial. Manusia sosial adalah manusia gotong royong. Jadi bangunan-bangunan itu semuanya harus bisa full akses dengan pohon kehidupan itu tadi sebagai infrastruktur. Artinya juga secara tidak langsung, ya, saya mengambil kata-kata bijak Kalimantan, Adil Katalino, Bacuramin Kasaruda, Basuda Kajubata. Intinya ya, kita harus adil terhadap manusia, kita juga harus adil terhadap alam. Jadi itu konsep garis besar kami. Pak Yuri, dari segi prosesnya berapa lama? Proses apanya? Mendesain. Oh, mendesainnya? Ya, semenjak sayembara itu diumumkan, saya bilang saya langsung ikut. Biasanya jadi juri, sekarang jadi. Nah, saya sempat diminta jadi juri. Saya bilang saya nggak mau jadi juri. Inspirasi khusus nggak Pak?
Ya. lihat dari mana? Begini, kenapa saya malah minta mau jadi peserta? Karena saya memang sebetulnya punya namanya Yayasan Umat Nusantara. Umat Nusantara ini, kenapa saya merasa ini perlu ikut? Kenapa? Karena Umat Nusantara yang kami bentuk ini melestarikan rumah-rumah adat dari seluruh pelosok Nusantara. Dari situ kami dulu saya KTP-nya orang Indonesia, tapi setelah keliling-keliling baru saya meng-Indonesia. Artinya selama ini kita ini terlalu sibuk dengan budaya modern kita, karena pendidikan kita kan berbasis budaya tulisan. Tapi budaya yang ada di masyarakat di pelosok Nusantara bukan tulisan, lisan yang kuat. Jadi kami menemukan, oh ternyata selama ini kita tidak bisa menyentuh masyarakat di pelosok-pelosok Nusantara karena mindset pemikiran kita selalu tulisan. Nah, setelah kami berhasil membangun tahun 2008 Wairebo, seluruh Nusantara kami bangun rumah adatnya. Jadi ada juga nanti rumah adatnya. Ini inspirasi rumah-rumah adat itu nanti akan masuk di dalam museum-museum, termasuk atruk-atruknya, karya seninya. Saya dari Aceh sampai Papua kita bangun program-program itu, dan disitulah kami menemukan narasi Indonesia bagaimana kalau kita memandang misalnya ya membangun rumah adat, apakah ada gambarnya? Tidak ada gambarnya, hanya ngobrol satu sama lain, tentu jadi rumah adat. Dan tapi narasi-narasi ilmu itu semua bisa ada di kain tenun, bisa ada di pantun. Membangun rumah adat di Minangkabau dimulai dengan berpantun. Jadi rahasia rumah adatnya ada di dalam pantun. Para datuk berpetata petiti selama 4 jam bagaimana menemukan tiang utama, bagaimana mendirikan, dan bagaimana yang lainnya mengikuti. Jadi rahasianya dari situ. Akhir siap berkolaborasi dengan pembangkit kedua dan ketiga. Oh, tidak masalah, karena bagi saya kita bukan kolaborasi mencampur adukan desain ya, tapi berkomunikasi. Orang Indonesia itu nomor 1 komunikasi, kedua nomor komunikasi lagi. Ketika komunikasi itu paling penting, karena kita adalah manusia sosial, manusia gotong royong. Jadi nggak ada masalah. Yang penting bukan mencampur adukan desain, tapi berkolaborasi, bersinergi lah istilahnya. Apa sih Pak hal yang paling menarik dari Kalau bagi saya yang paling menarik ini IKN ini benar-benar kota yang dirancang memiliki nilai-nilai penting. Salah satunya ada pusat kebudayaan. Pusat kebudayaan ada, dan dilanjutkan nanti ada di ujungnya ada kawasan ibadah. Jadi ini benar-benar ibu kota Nusantara yang memikirkan baik yang unsur-unsur yang secara teknik maupun non teknik, dan itu dipikirkan. Dan bagaimana kita juga bisa melihat kontur-kontur alam ini bukan menjadi hambatan, tapi menjadi keunikan. Saya kan kebetulan arsitek, saya sudah lihat ibu kota, saya udah lihat ibu kota Brazil. Wah, itu luasnya minta ampun dan beton semua, orang jadi kecil di situ. Berkomunikasinya bagaimana? Itu Brazil. Kemudian itu karya arsitek terkenal, Oscar Niemeyer. Kemudian saya juga sudah melihat kota Chandigarh di India yang dibangun oleh arsitek Le Corbusier. Bentuknya grid, dan itu banyak orang bisa nyasar satu sama lain. Karena orang India yang biasanya macet dan segala macam dikasih grid. Dan saya sudah melihat ibu kota Putrajaya di Malaysia. Dan saya bangga IKN ini unik. Kenapa? Kita alamnya dipertahankan, alam menjadi bagian, dan saya berharap untuk seterusnya juga akan seperti itu. Kontur juga sangat dijaga, dan semua orang yang mungkin ya banyak yang memberi kritik, tapi semuanya akan IKN pada waktunya, saya yakin ya. Karena gitu, karena bukan apa-apa, saya kemarin 2 minggu lalu baru pulang dari Beijing 15 tahun yang lalu sama Beijing yang sekarang berubah total, dan sangat modern, sangat rapi, sangat bersih, sangat tertib, dan ternyata orangnya juga udah ganti. Kenapa? Gen-Z yang masuk. Jadi yang bekerja di kantor, di hotel, di tentara, itu seumuran anak saya semua. Dan mereka adalah orang-orang pendidikan, orang-orang yang ramah, dan orang-orang yang intelek. Dan saya juga berharap memanglah IKN ini memang ibu kota untuk masa depan.